Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah dan kasih untuk ibadah mubarakah fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada tanggal 21 Muharram hari ini kita masih bisa berkumpul di kajian pekanan Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG. Adapun kajian hari ini kita akan menimba ilmu dari Ustadz Dr. Rayhanul Bahrain, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir melalui meeting Zoom kita kali ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua di Ya, sana sehat. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Posisi di mana nih Ustadz? Sekarang di kota Mataram ya, di Lombok sekarang. Taram, Masya Allah. Ya, Sana aman ya Ustadz? aman Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan ya syukron jazilan, jazakallah khairan. Ustadz bisa menyempatkan waktunya kembali ya untuk mengisi kajian di Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG. Sebelumnya udah pernah ngisi juga ya Ustadz di bulan Ramadan kemarin ya. Pernah Insya Allah. Taib, sebelum kajian kita mulai, kami dari panitia menginformasikan ya bahwa DKM Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG ini berupaya untuk meluaskan manfaat dakwah melalui media sosial juga. Kami mengajak jamaah untuk dapat bergabung di akun YouTube dan juga Instagram DKM Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG, di mana jamaah bisa mendapatkan informasi kajian-kajian yang diadakan DKM, juga rekaman kajian-kajian lainnya. Link terhadap akun-akun tersebut sudah di-copy di chatbox pada Zoom meeting ini. Adapun tema kajian sore ini insya Allah adalah bagaimana mengelola emosi dan stres di masa pandemi ya. Seperti kita ketahui, pandemi ini merupakan ujian yang luar biasa bagi kita kaum muslimin. Ada yang terkena penyakitnya, ada yang keluarganya terkena, bahkan ada dari kita yang kehilangan anggota keluarga ya, dan kerabat dekat akibat pandemi COVID ini. Selain itu, banyak juga dari kita yang harus mengisolasi diri di rumah dalam waktu yang cukup lama. Bahkan ada spesifik nih rekan-rekan kita di Tangguh LNG, mereka harus lebih lama meninggalkan keluarganya, Ustadz. Karena mereka harus mengikuti protokol karantina yang biasanya rutin meninggalkan keluarga sekitar 3 minggu ya, bisa jadi mungkin 6 minggu sampai 2 bulan. Dan tentunya disertai kekhawatiran ya, apabila keluarga yang ditinggalkan itu tertular dari penyakit COVID. Nah, situasi ini tentunya tidak mudah bagi kita semua. Namun disayangkan ya banyak orang-orang bahkan kaum muslimin yang mencari pelariannya ke hal yang mungkin sia-sia dan sebenarnya tidak memberikan solusi terhadap tekanan yang dihadapi ini. Nah, gimana sebenarnya tuntunan syariat agama Islam dalam menghadapi situasi yang berat atau tekanan seperti ini? Insya Allah akan kita kaji lebih dalam bersama Ustadz. Kemudian untuk memotivasi para jamaah, kami dari panitia akan memberikan giveaway berupa 2 buah buku karangan Ustadz Raihan yang berjudul Psikologi Islam. Insya Allah, jadi tetap ikuti kajian ini sampai akhir, pahami materinya. Insya Allah kita akan adakan kuis di akhir sesi kajian. Semoga kita sama-sama meraih keberkahan dan fadilah dari kajian ini. Tafadhol Ustaz, mungkin bisa kita mulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, insyaallah sore hari ini kita akan sama-sama membahas ya tentang mengelola stres dan emosi di masa pandemi. Ya, sebenarnya ini adalah upaya kita untuk saling menasehati ya tentang kebenaran dan kesabaran ya, tawasau bil haq wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, karena kita semua terkena dampak ya dari pandemi ini.
termasuk saya pribadi sebagai tenaga kesehatan ya mau tidak juga terdampak ya dari dahsyatnya pandemi ya ketika di awal-awal dan ketika kasus sedang meningkat ya ini kita tenaga kesehatan ya secara manusiawinya itu stres ya. Tidak jarang juga emosi juga bisa juga muncul ya. Karena selama pandemi tugas meningkat, kerjaan bertambah, bahkan ada yang sudah tertular, termasuk saya juga sudah kena ya. COVID sudah kena, ya alhamdulillah hanya OTG saja ya. Alhamdulillah. Karena ketika kemarin ya kasus meningkat itu hampir semua, hampir banyak ya, bisa dikatakan sangat banyak nakes yang kena ya, termasuk saya ini. Klaster nakes ada juga ya, setelah kena COVID seperti itu. Dan tentunya ini apa ya terpapar kena dan sebagainya. Ya ini juga mau tidak mau ya akan memunculkan rasa stres, emosi dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah. Ya, jadi dampak pandemi ini hampir mengenai semua sendi kehidupan. Apapun itu mau ekonomi, kesehatan, politik, pariwisata, dan sebagainya. Paling banyak terkena dampaknya adalah yang paling banyak yaitu kesehatan dan ekonomi. Nah, ini sejak dahulu kala ya para ahli epidemiologi, ya, para ahli dan sudah belajar dari pandemi virus flu burung ya, dan influenza dulu ya, 100 tahun yang lalu. Ya, jadi pernah terjadi pandemi juga ya 100 tahun yang lalu. Pasti berdampak pada dilema antara ekonomi dan kesehatan. Jadi hampir semua sendi kehidupan. Ini saya sebutkan dulu yang paling berdampak, yaitu ekonomi dan kesehatan ya. Dan ini terjadi semacam dilema. Ya, artinya dua hal ini seolah-olah bertentangan ya di musim wabah ini. Para ahli kesehatan ya inginnya, idealnya itu kegiatan berbagai macam kegiatan ya, itu dihentikan dulu. Kalau mau ideal sama sekali itu berarti lockdown. Ini kalau mau ideal ya, benar-benar total lockdown, totally lockdown. Ya, ini kalau mau yang ideal, yang mau ideal. Dan beberapa negara-negara Eropa sudah berapa kali lockdown, ya bahkan New Zealand itu sudah berapa kali lockdown dan termasuk yang paling cepat lockdown sehingga mereka New Zealand itu mereka sudah 6 bulan bebas kasus dan kehidupannya sudah normal. Nah, kemudian ketika mendengar ya ada satu positif di New Zealand, mereka lockdown lagi ya sebelum menyebar total. Ya, karena yang namanya wabah itu ya karena yang dikhawatirkan menyebar dengan total terus pingpong seperti itu ya. Saya kena, ini kena, nanti kena lagi menyebar. Dan demikian juga PPKM dan sebagainya. Dan ini semua mau tidak mau pasti berdampak pada ekonomi. Ya, semua berdampak ya, berdampak pada ekonomi. Ya, gimana ya kasihan, kita juga kasihan ya dengan masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat-masyarakat yang bekerja harian mencari uang ya, tidak punya gaji. Ya, demikian juga berbagai macam apa namanya pendapatan berkurang. Termasuk juga para dokter dan tenaga kesehatannya banyak yang menutup praktek pribadi ya untuk mengurangi risiko tertular. Banyak teman-teman banyak yang apa ya praktek pribadi, bahkan kalau sekiranya dibuka itu hanya kalau sekiranya dibuka itu hanya membatasi pasien. Pasiennya hanya sekian aja, nggak boleh lebih banyak gitu. Supaya tidak terlalu kecapean, tidak terlalu letih dan sebagainya seperti itu. Ini dilema ya. Dilema antara ekonomi dan
dan kesehatan. Demikian juga dengan kalau dipilih ekonomi ya, jadi dibuka lagi perdagangan ya, dibuka lagi apa namanya kegiatan ya, terus gitu ya. Terus dilakukan ya, artinya terjadi mobilisasi manusia ini terjadi lama kelamaan yang jadi masalah kesehatan yaitu kasus meningkat sebagaimana yang terjadi kemarin ya, kasus meningkat, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari ya, tidak bisa tidak bisa dihilangkan ya, kasus-kasus nanti kita lihat bukti-buktinya ya, tidak bisa hilang seperti itu ya. eh, Ketika manusia ya jadi merasa bebas gitu, kasus meningkat. Kenapa? Karena wabah ini adalah penyakit pada tempat yang banyak penduduknya atau kota besar. Yang kedua, penyakit pada tempat dengan mobilisasi yang cepat dan masif gitu ya. Contohnya adalah Jawa ya, Pulau Jawa dan Jabodetabek itu karena penduduknya luar biasa padatnya. Kemudian meningkat juga di Bali. Kenapa di Bali? Karena mobilisasi di Bali keluar masuk dan sebagainya meningkat. Oleh karena itu kasus meningkat di Jawa dan Bali ya. Ya, jadi kenapa? Karena memang ya, virusnya itu tidak pergi. Jadi bukan virusnya yang menyebarkan, tapi pergerakan manusianya. Pergerakan manusianya. Ini dilema ini. Ya, ini paling penting dan yang lain-lain juga sama. Ya, dampaknya seperti ini ya. Jadi teman-teman mungkin yang berada di Papua, yang bekerja di Papua, pengen pulang ya ke Jawa, pulang kemana, itu susah. Ya, kenapa? Karena memang peraturan sekarang diperketat ya, harus pakai PCR. Belum lagi nanti ada yang saya punya teman di Papua gitu ya. Ternyata dia sudah sembuh gitu ya, gejalanya hilang, tapi PCR-nya masih positif sampai sekitar 40 hari. Nggak bisa pulang-pulang ya, nggak bisa pulang-pulang. Ya, dan yang lain-lain ya, pengaruh gitu. Tidak bisa berkumpul, tidak bisa bergerak dan sebagainya. Gitu. Ini berdampak semua. Ini yang kita terjadi kemarin ya, kasus meningkat ya, rumah sakit ditutup ini sempat ya. Dan alhamdulillah dengan pemberlakuan PPKM ini, ya pemerintah melakukan PPKM secara berkala, alhamdulillah kasusnya menurun pelan-pelan. Ya, dengan PPKM berkala ini alhamdulillah begitu ya. Karena memang demikian ya faktanya bahwasanya virus itu bukan dia yang bergerak, tapi yang bergerak adalah manusianya, gitu ya. Nah, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri lagi ya. Dengan meningkatnya kasus bahkan Indonesia sempat menjadi kasus dengan peningkatan kematian akibat COVID ya, sampai 1.000 sehari. 1.000 sehari. Dan fakta ini tidak bisa kita pungkiri, artinya sebagian orang kan mengingkari ya. Artinya nggak percaya, maksudnya paling COVID itu permainan pejabat ya, permainan elit global. Paling COVID seperti flu biasa, datanya dimanipulasi, apa namanya? Datanya dimanipulasi seperti itu. Ya, dan sebagainya ya. Padahal ini fakta yang tidak bisa dielakkan lagi ya. Ya, tidak bisa dielakkan lagi. Kita lihat di sini ya. Ini TPU tambahan untuk COVID gitulah. Karena sehari yang meninggal sangat banyak, jadi tukang gali kubur udah nggak bisa kerja lagi. Nggak kuat deh tukang gali kuburnya. Biasanya kalau ini tukang gali kubur, tapi saking begitu banyaknya sehari yang meninggal gitu ya, dibuka lahan baru, kemudian menggalinya menggunakan ekskavator. Ya, menggali deh. Jadi bukan sudah tukang gali kubur udah nggak kuat. Kalau satu dua mereka bisa gali kubur, tapi ini nggak kuat lagi nih. Karena Indonesia sempat mencatat 1.000 kasus meninggal sehari. Dan ini bisa menjawab ya, mungkin dari yang mengatakan ya, karena tidak benar ya datanya itu dimanipulasi, ini enggak ya. Ini fakta seperti itu. Ya, dan tentu bagaimana kita bisa mengelola ya, mengelola ini semua, semua berdampak ya. Jadi eh, apa namanya cara kita ya supaya tidak mengeluh gitu ya. Kan banyak yang mengeluh. Saya yakin semua mengeluh.
Ya, artinya bukan mengeluh ya, pasti terdampak dengan pandemi ini ya. Dan saya juga merasakan ya teman-teman mungkin yang di Papua gitu ya, nggak bisa pulang, tertunda pulang gitu, sudah rindu dengan keluarga dan sebagainya ya, akibat pandemi ini. Ya artinya semua terdampak ya. Jadi cara kita supaya tidak terlalu mengeluh dan protes dengan takdir Allah adalah yang pertama kita yakini bahwasanya semua takdir Allah itu baik. Ya, jadi Allah takdirkan pandemi ini banyak hikmahnya dengan hikmah yang sangat banyak. Ya karena tak semua takdir Allah itu baik dan pasti ada hikmahnya. Ya adapun dalam hadis disebutkan takdir baik, takdir buruk, ya khairihi wa syarrihi, baik dan buruk, ya kemudian murrihi wa hulwihi, ya pahit dan manis itu ditinjau dari manusia, ditinjau dari kita yang merasakan. Ya, tapi semua takdir Allah itu baik dan ada hikmahnya. Jadi kita nggak boleh protes dengan takdir Allah sama sekali. Dan kenapa kita tidak boleh protes juga? Karena lahu mulkus samawati wal ardh. Karena kepunyaan Allah langit dan bumi, Allah malik, Allah raja. Nah, ketika seorang raja memberikan keputusan, kira-kira ada yang berani menentang? Tidak ada. Ya, jadi ketika raja memutuskan sesuatu, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani protes. Kenapa kamu raja gitu? Nggak ada. Apalagi Allah yang telah memutuskan dengan penuh hikmah dan penuh apa namanya kebaikan di balik itu semua. Ini yang pertama ya. Ya, jadi kita ini. Kemudian yang kedua gitu ya. Kalau kita pikir semua terdampak ya. Jadi supaya kita nggak merasa sendiri, kita sendiri yang kok kayaknya kita aja yang susah. Padahal hampir semua susah karena pandemi ini. Hampir semua merasa susah. Ya, bukan kita aja semua. Ya, bahkan ya ini kalau mau apa ya, kalau kita mau curhat, kita tenaga medis ini yang paling banyak curhatnya ya. Ya, tenaga medis yang paling banyak apa? Paling banyak curhat kalau pengen curhat ya. Atau pengen mengeluarkan unek-unek bahasanya itu tenaga medis yang paling banyak ya. Ya dengan ya bisa dibilang kelelahan, kecapean ya belum lagi tuntutan-tuntutan dari keluarga pasien. Ya, kalau saya pribadi mungkin sebagai petugas lab gitu ya, itu sering ditagih-tagih hasil PCR harus keluar cepat. Ya, ada pasien yang nunggu di lab ya, harus keluar sekarang ditagih-tagih di apa. Ya, apalagi ada pejabat pengen cepat juga ya ditagih-tagih harus cepat ya, harus malam ini katanya. Saya mau terbang besok dan sebagainya ya. Ya, dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau mengeluh bisa ya banyak kita mengeluh. Belum lagi terhadap beberapa apa ya tuduhan-tuduhan tenaga medis ya. Tenaga medis itu nyari uang, nyari untung. Ya. Tenaga medis nih kacung WHO dan sebagainya. Ini tentu nggak tidak benar ya. Jadi untuk itu untuk menghadapi itu semua kita insya Allah cara terbaik adalah ini kita berharap ini adalah takdir Allah. Ya, ini kita tidak apa namanya tidak protes gitu ya, tidak mengeluh, insya Allah. Ya, dan setiap masalah dan ujian itu kan pasti ada hikmah di situ. Ya, jadi jangan intinya kita jangan merasa kita aja yang susah gitu gara-gara pandemi. Hampir semua terdampak. Ya, jadi kita harus apa ya menghilangkan semua ya kesusahan, stres itu. Ya, dan seandainya kita merasa ini apa susah hidup kita ya gara-gara susah banget nih. Ya, kita ingat saja bahwasanya Allah, dalam hadis innallaha idza habba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah berikan ujian. Jadi kalau kita bahasanya itu ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi innallaha idza habba qauman ibtalah. Apabila Allah mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, itu Allah berikan ujian. Ya, berikan ujian. Ya. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahus sakhat. Barang siapa yang ridho yang menerima udahlah ini takdir Allah. Gimana lagi? Kita terima aja, kita jalani dengan kesabaran, dengan ihtisab, berharap pahala, maka Allah akan ridho kepada dia.
Nah, waman sakhita, barang siapa yang dia murka, nggak terima pokoknya, kenapa harus begini? Kenapa sih begini begitu ya? Kenapa harus saya juga? Nah, maka Allah akan murka kepada dia seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini yang apa namanya banyak menghibur kita supaya kita tidak ya tadi stres, depresi dan sebagainya. Nah, dan ujian juga ini tanda kebaikan dari Allah. Inna idza aradallahu bi'abdihi khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan hukuman di dunia. Ya mudah-mudahan Allah turunkan pandemi ini ya supaya manusia-manusia ini yang sudah terlalu banyak ya maksiat, dosa dan sebagainya ya sekarang kita masuk katanya banyak ulama yang menjelaskan kita ini sudah masuk kepada akhir zaman di mana berkumpul semua maksiat-maksiat di akhir zaman ini dia terutama maksiat-maksiat secara terang-terangan diangkatnya malu, diangkatnya amanah ya orang-orang udah nggak malu sekarang bermaksiat ya dan sebagainya ya sudah terbalik dan sebagainya ini muncul di zaman kita kita ini katanya di awal-awal akhir zaman katanya ulama sekarang udah mulai muncul kita ya mudah-mudahan dengan Allah angkat pandemi ini diistirahatkan sebentar ya seperti itu diistirahatkan sebentar ya dari manusia ya bermaksiat mungkin pergi ke diskotik pergi begini pergi ada yang pergi selingkuh pergi berzina pergi ini istirahatkan kemudian Allah istirahatkan bumi dari eksploitasi manusia ya katanya dulu sempat pas lockdown dan PPKM itu udara lebih segar polusi berkurang katanya dan sebagainya mungkin itu hikmahnya mungkin itu hikmahnya bumi sempat istirahat sebentar ya dari eksploitasi ya sampai-sampai saat itu pernah ada yang apa memotret Gunung Salak di Jakarta ya, dari Jakarta ke potret biasanya kalau hari-hari biasa itu ketutup sama polusi. Sekarang tiba-tiba ketika lockdown PPKM katanya tuh bisa keputu tuh jadi saking polusi berkurang. Nah, ini mungkin hikmahnya mungkin eksploitasi dunia, bumi ya dan karena tindakan manusia itu berkurang. Ya, jadi bumi sempat istirahat sebentar ya dari eksploitasi manusia dan sebagainya seperti itu. Ini mungkin ini hikmahnya mungkin ya hikmah dan selalu ada hikmah. Jadi memang salah satu cara gitu untuk agar kita tidak selalu stres dan depresi terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala ya kita berusaha mencari hikmah dari berbagai macam kegiatan tersebut ya itu yang perlu kita lakukan seperti itu ya insyaallah. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit ya oke. Nah, ini juga yang menyebabkan kita untuk menghindari stres dan depresi ya, stres eh, dari pandemi ini karena berita-berita baik yang kita terima maupun yang kita sharing gitu ya. Hmm. Terlebih gini nih terlebih ya, terlebih di zaman pandemi ini, udah kalau kita berbicara tentang disinformasi atau hoax sangat banyak. Nah ini juga yang bikin stres dan depresi nih, ya karena menerima berita yang tidak benar. Kemudian kita juga sharing juga begitu ya. Nah, kita juga sharing juga. Nah, jadi kita harus benar-benar apa namanya eh, kita harus memperhatikan kaedahnya berarti ya. Kaedah untuk apa namanya menerima dan sharing berita tersebut. Kenapa? Karena berita ini ada dua. Yang pertama yang menyebabkan menebarkan ketakutan. Jadi sempat corona itu, COVID ini menimbulkan berita yang ketakutan. Dan yang kedua terlalu meremehkan. Jadi takut ya, gara-gara corona begini-begini. Takut, jadi pada takut. Kemudian terlalu meremehkan bahaya juga ya, seperti oh wabah itu nggak ada gitu ya. Ya, wabah itu nggak ada. Cuma anu elit global bohong-bohongan tuh. Semua tenaga medis itu cuma mengarang-ngarang data saja, nggak ada. Atau wah paling seperti flu biasa kok, enggak apa-apa flu biasa.
gampang. Jadi nggak usah pakai masker lah, itu terlalu ketakutan itu ya. Ya apalagi ada berita-berita yang ditambah-tambah dengan agama gitu ya. Nggak usah pakai masker, kita nggak usah takut corona, takut sama Allah aja. Ya, saya nggak takut COVID, tapi saya takut sama Allah. Nah, ini yang tidak benar ya. Jadi ini juga yang paling penting agar kita tidak stres, depresi ya selama pandemi ini. Nah, jadi kenapa demikian? Karena selama wabah ini, selama wabah ya, media ini terkadang memberitakan ada yang berlebihan dan ada yang membuat meremehkan sampai menakut-nakuti, menebar teror. Ada yang meremehkan. Nah, ini sikap kita nih ya, sikap kita terhadap ini ya berarti pertama jangan mudah percaya, terutama terhadap portal-portal berita. Jadi jangan mudah percaya. Kenapa? Memang karena beberapa portal berita itu terkadang dia menukil salah, ya. Dia menukil dengan salah begitu, tidak tepat menukil beritanya. Portal berita. Ya, ada juga portal berita yang tidak bertanggung jawab. Yang penting beritanya heboh, ya banyak viewernya, saya dapat uang dari banyaknya viewer dan banyaknya klik. Ya, masalah klarifikasi belakangan. Ya, klarifikasi belakangan. Dan ini banyak terjadi ya pada akun-akun konspirasi karena tema-tema konspirasi hangat gitu ya. Jadi dibawa begini begitu. Akhirnya nanti ya klarifikasi dan sebagainya ya, sebagaimana saya jumpai ada ya, dia rajin ya posting konspirasi ya, wabah itu nggak ada, wabah itu begini vaksin bahaya, akhirnya dia vaksin gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya yang dulu sempat membuat kita khawatir ya dan sempat membuat kita takut gitu. Ini kan awal-awal ya, ketika corona awal-awal ya, foto mayat bergelimpangan di kota Wuhan gitu ya. Nah, ini kan buat takut dulu, takut ini nyebar berita-berita ya, ini membuat takut. Nah, tentunya ini nggak benar gitu ya, nggak benar seperti ini. Dan banyak berita-berita lain lagi yang membuat takut seperti itu, ya, membuat kita sampai stres gitu, sampai sampai benar-benar depresi juga bisa juga gitu ya, seperti itu. Ya, dan nah demikian juga dengan ini. Ini maaf ya kelolosan, dan demikian juga akhirnya setelah itu muncullah ya beberapa teman-teman yang mengusung teori konspirasi ya, yang intinya wabah ini nggak ada, wabah ini bohong-bohongan gitu ya. Mereka pun sama gitu ya, dan ini mereka ke arahnya kebalikan ya, lebih ke arah meremehkan ya, ya yang ujung-ujungnya terjadi provokasi supaya nggak perlu taat prokes, nggak usah pakai masker, gampang gitu dan sebagainya ya. Jadi media hanya membesar-besarkan COVID nggak bahaya katanya. Nah, tentu seperti itu. Nah, tujuannya ini meremehkan protokol kesehatan jadinya. Ini yang kita khawatirkan begitu. Ya. Dan ini juga perlu ilmunya begitu ya. Perlu ilmunya seperti itu. Bahwasanya ketika ada berita kita jangan asal sebarkan. Jangan asalkan sebarkan, tetapi tanya dulu kepada ahlinya. Tanya dulu kepada ahlinya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'ahum amru minal amni awil khafi adza'u bih." Nah, kalau datang berita kepada mereka, baik itu berupa amni, rasa keamanan, berita baik, awal khauf atau berita yang menakut-nakutan, mereka ada ubih, mereka main sebar aja. Main sebar aja. Ya, kemudian Allah lanjutkan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka serahkan perkara ini kepada Rasul dan kepada ulil amri, kepada yang
mengetahui, yang punya ilmu dalam urusan tersebut ya, baik dari dokter ya, kemudian dari dinas kesehatan pemerintah, ID dan sebagainya, maka tentu mereka akan mengetahui kebenarannya ya. Jadi kita hati-hati gitu ya. Ini juga yang menyebabkan menyebar berita-berita baik itu yang menyebabkan terlalu menakutkan atau menyebabkan meremehkan begitu ya. Meremehkan ini bahaya begitu. Hati-hati. Dan ini harusnya seorang muslim gitu ya. Seorang muslim ini menerapkan gitu ya. Menerapkan ya hadis ini. Ya, menerapkan ayat ini seperti itu ya. Nah, karena banyak sekali ini kaum muslimin kita ya, nyebar-nyebar berita dan salah satu yang menyebabkan hoax menyebar seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini juga peringatan bagi kita ya, supaya kita tidak asal menyebarkan. Ini ada hadis yang katanya ulama terjadi di zaman ini. Kalau di zaman dulu itu sulit katanya. Jadi ada hadis yang di zaman dulu sulit, tapi di zaman kita ini sekarang mudah terjadi. Dan hukumannya seperti ini ya, hukumannya berat ya. Jadi gancu itu ya, jadi semacam untuk nyiksa tajam dan bulat itu untuk gantung dimasukkan dalam mulut, dirobek pipinya sampai tengkuk. Dan ini cara menyiksanya di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kenapa disiksa seperti itu. Apa jawaban beliau? Jawabannya fa inna rajulun kadzdzab. Ini seorang pendusta. Yakdzibul kitsbah fatuhmalu anhu fil afaq. Dia membuat kedustaan, kemudian tuhmalu anhu fil afaq. Kemudian dia sebarkan ke afaq. Ini afaq ini bahasa Arab ya, ufuk. Nah, ufuk tuh Indonesia kan ufuk ya. Fil afaq, seluruh penjuru. Jadi dia buat kedustaan, kemudian kedustaan ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berbagai macam penjuru menyebar dengan cepat. Nah, katanya ulama, ini susah di zaman dahulu. Nah, di zaman kita ini sangat mudah ya, jadi viral bahasanya ya. It was gone viral gitu kata orangnya. Itu sudah nyebar secara viral gitu, nyebar ya. Dengan sosmed di zaman sekarang gampang sekali nih menyebarkan hoax, nyebar tiba-tiba satu Indonesia. Ya, ini hukumannya luar biasa nih dan hanya bisa terjadi di zaman ini. Ya, kalau di zaman dulu kan susah ya. Mau menyebarkan dusta terus menyebar misalnya menyebar satu contohnya zaman dulu ya belum ada TV, belum ada sosmed, belum ada apa gitu. Di zaman Rasulullah SAW itu ketika orang berdusta mau nyebar satu Arab susah, butuh waktu ya, mungkin sebulan 2 bulan. Nah bisa jadi sebulan 2 bulan sudah nggak hangat lagi beritanya, udah gitu ya. Ya tapi sekarang luar biasa nih di zaman kita, makanya kita harus hati-hati ya para jemaah sekalian gitu ya. Nah oke ini tadi sudah ya. Nah ini ya jadi eh, para nakes ya. Jadi mengalami sindrom kelelahan dan depresi akibat COVID ini nyata dan saya juga mengalami, teman-teman mengalami semua. Jadi sehingga apabila ada teman-teman ya para jamaah yang merasa terdampak, ya jangan merasa sendiri ya. Kita semua terdampak seperti itu ya. Kita semuanya terdampak ya. Demikian juga ya teman-teman di sana seperti ini. Ya bahkan ini tadi ya saya sampaikan bahkan juga mendapatkan semacam fitnah seperti itu ya, mengcovidkan pasien dan sebagainya. Ini tentu nggak benar semua, tidak benar ya. Dan ini juga saya di awal-awal wabah ya, tahun awal-awal wabah itu saya menulis buku ini ya, ada hikmah. Kita berusaha mencari hikmah begitu. Ya, dan tentunya kita juga harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita nggak pernah mengadu kepada Allah ya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya, aku hanya mengadukan semua keluh kesahku hanya kepada Allah ya. Jadi jangan sampai kita pandemi sudah berlalu hampir 2 tahun kita nggak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah wabah ini, Allahumma fa'annal al waba wal wala wal wahsya wal fahsya wal munkar. Jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai sudah hampir gitu ya, sudah hampir
2 tahun kita nggak pernah berdoa pada Allah, ya Allah angkatlah wabah ini, ya angkatlah wabah ini, nggak pernah sama sekali. Nah ini kita harus gitu ya. Nah kemudian jangan lupa juga ya caranya kita di tengah pandemi ini banyak yang stres, banyak yang depresi. Jangan lupa saling membantu ya. Jangan lupa ya, semua terdampak. Allahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya menolong saudaranya. Kita bantu semua ya, saudara-saudara kita. Kita tolong, kita bantu. Ya, yang terdampak ya. Misalnya ada yang terdampak, kita bantu secara finansial mungkin. Ya, kasih sumbang, sedekah dan sebagainya, insya Allah. Gitu ya. Ini juga bisa membantu mengurangi stres dan depresi. Ya, kemudian jangan lupa juga kita perbanyak doa, tawakal. Ya. Jangan lupa zikir pagi dan petang ya. Jadi zikir pagi dan petang tuh tidak harus dibaca semua satu buku ya. Enggak. Yang penting kita baca 1-2 aja nggak apa-apa ya kalau memang sibuk. Doa-doa kesembuhan jangan lupa ya, perbanyak istighfar jangan lupa juga. Ya, karena istighfar bisa memudahkan kehidupan dan mencegah wabah bala turun dari langit. Dan yang paling penting jangan lupa memperbanyak sedekah walaupun sedikit ya. Jangan 10.000, 20.000 itu. Jangan lupa gitu loh. Sedekah 10, 20, 50 kalau mampu ya. Walaupun sedikit, yang penting sedekah. Bantu orang-orang begitu ya. Dan ini yang paling penting, jangan lupa kita berdoa berlindung dari wabah ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya ini kalau bisa kita hafalkan ya. Kalau bisa kita hafalkan. Ya kita baca ya. Minimal pernah kita baca ya. Jadi jangan sampai nggak pernah sama sekali. Allahumma ini ya Allah aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minal baros dari penyakit belang, wal junun dari gila, wal judham dari lepra, wa min sayyi'il asqam dari berbagai macam penyakit-penyakit yang sayyi, yang buruk, yang jelek gitu ya. Ya, dan ini juga ada doa ya ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Kalau kita baca doa ini, maka kita tidak akan tertimpa musibah yang sama. Jadi misalnya kalau ada orang kena COVID, meninggal kena COVID, kita baca doa itu. Nah, kenapa? Karena penjelasan dari hadis doa ini, kalau kita baca, kita tidak akan tertimpa dengan musibah yang sama. Dan tentunya kita baca dengan lirih dan pelan. Ada orang tabrakan, ada orang apa, kita baca. Ya doanya alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian musibah yang menimpamu dan telah memuliakan aku dibandingkan makhluk lainnya yang banyak. Banyak makhluk lainnya gitu ya. Ini kita baca dan masih banyak doa-doa yang lain ya, doa-doa yang insya Allah bisa menjaga kita ya. Kita tentunya tempuh 2 sebab ya, sebab kauni dan sebab syar'i. Sebab syar'inya kita minta perlindungan kepada Allah, doa-doa ya, dan sebab kauninya tentunya dengan tetap menjaga prokes karena ini sudah terbukti dengan baik. Ya. Ya, baik mungkin demikian insya Allah kita sudah 45 menit. Dan mudah-mudahan setelahnya kita bisa lebih efektif dengan tanya jawab mungkin ya, mungkin interaktif lebih efektif mungkin ya. Baik ya, insya Allah kemudian saya kembalikan kepada moderator ya, silakan mungkin ya. Jazakallah khair Ustadz nasihatnya. Insya Allah sangat mengena nasihatnya terutama untuk kita yang sedang menghadapi pandemi ini. Kita tidak sendiri, semua terdampak ya. Kita harus ingat takdir Allah, semuanya baik, ada hikmahnya. Dan juga tadi Ustadz mengingatkan untuk berhati-hati terhadap banyak berita ya, masuk berita-berita yang bohong yang mudah tersebar di zaman sekarang ini. Dan juga nasihat Ustadz agar kita banyak membantu orang lain, zikir, berdoa, dan tawakal, istighfar, juga sedekah ya, di situasi yang seperti ini. Nah, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Alhamdulillah udah beberapa pertanyaan masuk ke chatbox Ustadz. Oke, Saya akan silakan. coba pilih yang berkaitan dengan tema dulu ya. Ya, Mudah-mudahan kita punya waktu sih supaya bisa mengcover semua pertanyaan. insya Allah. Di pertanyaan pertama ini dari Syamil, bagaimana jika sudah masuk ke gejala stres atau depresi? Bagaimana supaya bisa membaik dalam tuntunannya dalam Islam, Ustaz?
Ya, baik ya. Bagaimana kalau sudah stres dan depresi? Ya, berarti kalau sudah stres dan depresi, ya berarti dia butuh berobat namanya. Karena sudah terkena yang namanya penyakit 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 jiwa udah kena ya kalau sudah ada depresi. Berarti kita diperintahkan berobat. Ya, kalau sudah stres ya, stres berat ya, apa namanya susah tidur, matanya merah, pandangan kosong dan sebagainya. Kalau begitu ya dia sudah sakit berarti sudah butuh berobat ya maka dia menerapkan perintah Rasulullah SAW supaya berobat ya tadawaw ya ibadallah ya berobatlah wahai hamba Allah begitu kan ya harus berobat. Seperti itu. Nah tentunya berobatnya kemana? Berobatnya kepada ahlinya ya. Dia bisa berobat kemana? Bisa pergi ke psikiater, bisa ke psikolog atau dia mungkin bisa curhat begitu ya, bisa curhat, bisa apa namanya, bisa apa menyampaikan keluhan keluh kesahnya menjadi solusi kepada keluarga yang dicintai, kepada teman-teman yang mencintai dia. Dia bisa seperti itu. Ya, jadi jangan lupa ya. Jadi dia konsultasi kepada psikolog atau psikiater atau teman atau kalau nggak mesti psikolog ya, nggak mesti psikolog, nggak mesti psikiater, siapapun itu yang mengerti jiwanya dia. Ya mau dekat dan dia merasa nyaman, dia tinggal curhat saja, ya, ceritakan, cari solusinya bersama. Ya, kemudian jangan lupa juga memperbaiki keimanan kita terhadap takdir ya. Ya, kita melihat terhadap takdir. Jadi apa namanya? Kita yakin lagi semua yang Allah takdirkan baik dah insya Allah. Jadi kenapa kita harus depresi? Ya, Allah takdirkan yang terbaik bagi kita. Ya, jadi buat apa kita protes ya? Allah Maha Raja gitu ya, seperti itu. Ya, mungkin Nah, demikian insya Allah. itu tetap harus berusaha ikhtiar berobat ya, Ustaz. Ya, Memang sudah berobat masuk G. penyakit. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dini Rahma di Bandung. Eh, Jika seseorang pernah menyebar berita yang keliru, apakah cukup dengan konfirmasi dan bertaubat? Karena dikhawatirkan jadi dosa yang berlanjut ya, dosa jariah. Ya, benar ya. Jadi kalau menyebarkan berita yang terlanjur menyebarkan berita ya memang kita harus apa ya? Kita harus kita harus apa namanya? Klarifikasi begitu ya di tempat kita menyebarkan itu. Ya dan ini mungkin bisa jadi terjadi pada kita semua ya. Dan saya pun bisa jadi dan mudahan Allah mengampuni ya hal-hal yang dulu ya. Jadi mungkin kita nggak tahu atau lalai dan caranya adalah kita misalnya kita pernah nyebar di grup WhatsApp ya kita pernah nyebar berita bohong ya caranya adalah kita sebarkan di grup WhatsApp itu juga bahwasanya itu kemarin salah dan mohon maaf saya salah juga saya menyebarkan berita yang tidak benar ini kesalahan minta maaf seperti itu dengan cara begitu insya Allah ini tidak termasuk dosa jariah ya kita usahakan mungkin demikian insya Allah ya. Nah, kalau khair Ustaz, lumayan ini pertanyaan ada kembali masuk terus ya. Berikutnya mungkin ada yang chat personal nih. Ini berkaitan dengan vaksin Ustaz. Ya. Jadi yang direkomendasikan nih vaksinnya yang dipilih Ustadz apa nih? Karena apakah boleh dari vaksin ke suntik pertama kedua itu berbeda? Misalnya yang pertama Sinovac, kemudian yang kedua AstraZeneca. Dan Ustadz sebagai dokter bisa memberi wawasan ya mengenai hal ini. Ya, baik ya. Saya juga sering dapat ya, saya juga sering ini ya dapat pertanyaan. Vaksin apa? Vaksin yang terbaik ya. Jawabannya adalah vaksin terbaik adalah vaksin yang paling mudah didapatkan dengan cepat. Nah, jadi vaksin terbaik adalah vaksin yang paling mudah didapatkan dengan cepat. Ya, jangan sampai ini ya, jangan sampai saya maunya Pfizer aja deh gitu ya. Karena Eropa pakai Pfizer gitu ya. Kapan? Ya nggak tahu kapan datangnya. Oh, nanti keburuan kena gitu ya. Contohnya saya, kalau saya pribadi dulu pakai Sinovac ya. Karena Sinovac yang paling cepat saat itu kan. Paling pertama datang udah pakai aja Sinovac. Jadi paling cepat seperti itu ya. Jadi pakai vaksin, pakai yang ada, yang tersedia paling cepat. Nanti kan kalau untuk selanjutnya masih bisa di booster dan sebagainya begitu ya. Jadi itu yang terbaik. Ya, dan hampir semua vaksin sudah diterima untuk haji dan umroh ya. Baik Sinovac juga sudah ya.
untuk masuk Saudi ya, dengan syarat nanti di sana di booster gitu. Boleh, insya Allah. Nah, kemudian pertanyaannya lagi gitu ya. Pertanyaannya lagi, bolehkah itu ya? Bolehkah apa namanya suntik dengan beda-beda? Ya, jadi suntik pertama mungkin Sinovac, suntik kedua mungkin Pfizer atau AstraZeneca, boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Boleh jawabannya. Jadi di luar negeri itu diperbolehkan. Nah, tetapi di Indonesia ini aturannya masih harus sama ya, satu paket ya. Karena memang ketersediaan vaksin di Indonesia sangat sangat minim sekali ya. Kita nggak bisa milih kayak di luar negeri ya, susah. Ya, jadi boleh ya. Vaksin pertama ini, vaksin kedua ini boleh. Di luar negeri, di Eropa dibolehkan, di Saudi juga boleh. Ya, insya Allah demikian. Nah, ya, insya Allah itu ikhtiar kita semua ya Ustaz untuk terhindar dari penyakit COVID ini. Kemudian pertanyaan berikutnya ini mungkin agak satu tema ya Ustaz. Jadi banyak yang sepertinya parno gitu ya karena COVID ini dia bertanya apakah udara di luar yang kita hirup ini juga sudah tercemar COVID, bagaimana kita menyikapinya dari segi kesehatan. Kemudian ada yang bertanya juga eh, dia ketakutan kalau belanja barang-barang tuh dari luar semua selalu dicuci dulu, makanan harus dipanaskan di microwave dulu. Nah ini bagaimana Ustadz pandangan Ustadz nih dengan situasi sekarang ini mungkin banyak kita jadi seperti Parno gitu ya. Apakah ini berlebihan atau ini sesuatu ikhtiar yang wajar gitu Ustadz? Ya, baik. Kalau seperti itu sepertinya agak berlebihan sedikit ya, agak berlebihan. Ya, kenapa? Karena kalau mengatakan seluruh udara tercemar COVID enggak juga ya, tidak. Ya, tidak insya Allah. Karena udara luar ini kan terbuka, bebas, kemudian ada matahari dan sebagainya, insya Allah enggak ya. Kalau itu. Ya, demikian juga dengan apa terlalu tadi ya sampai nasi apa itu enggak sampai segitunya ya. Yang menular itu adalah kalau berada dalam satu ruangan. Apalagi pakai AC itu menyebabkan bahasanya viral load-nya ya. Jadi viral load itu semacam kandungan kandungan virus dalam ruangan tersebut artinya ya. Jadi semakin lama orang situ semakin viral load-nya makin tinggi dan makin mudah menular. Ya. Nah, itu ya menurut. Tapi kalau di ruang terbuka lebih ringan, lebih rendah. Ya, karena nyebar gitu ya di luar terbuka. Viral load-nya sangat rendah kalau di luar. Tetapi kalau desek-desekan kayak ngumpul bareng gitu ya, acara-acara apa yang bikin padat, nah itu bikin gampang nular walaupun di luar gitu. Seperti itu. Jadi mungkin ini yang termasuk yang agak berlebihan gitu ya, agak apa namanya? Agak berlebihan kok sampai begitu takutnya. Intinya simple sebenarnya, tinggal mengikuti prokes aja deh. Ya, di dalam tetap pakai masker, di dalam pakai masker, pertemuannya jangan lama-lama di dalam ruangan. Ya, kalau bisa apa sirkulasinya bagus dan sebagainya, hindari terkumpul, berkumpul dalam jumlah yang banyak seperti itu. Ya, insya Allah mungkin demikian ya. Oh, ya, Ustadz. Intinya protokol ya. Ustadz nggak Protokol. perlu takut berlebihan, yang penting kita ikut Ya, protokol, berikhtiar, ya, juga divaksin ya Ustadz. Nah, pertanyaan berikutnya ini juga satu tema Ustadz. Jadi banyak di antara kita ini yang kehilangan kerabat ya, atau keluarga dekat, orang-orang terdekat. Ada yang kita jadinya sangat bersedih, jadi gelisah ya, karena khawatir juga mungkin orang-orang terdekat lainnya akan menyusul, bahkan ke diri sendiri pun jadi ketakutan ya, ketakutan akan kematian, dosa alam kubur, yang mungkin satu sisi ada positifnya juga Ustaz ya, jadi lebih akhirat gitu. Nah, bagaimana ini untuk menghadapi situasi seperti ini Ustaz? ya baik ya. Untuk seperti ini, jadinya kita sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena dalam pelajaran tauhid, ilmu tawakal itu kan kita menempuh sebabnya, kemudian kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah setelah menempuh sebab dan berusaha. Sama juga wabah ini, yang penting kita tempuh sebab gitu ya. Kita zikir pagi petang, berdoa, prokes ya. Kalau memang meninggal ya udah, kita sudah menempuh sebab dan itu takdir Allah.
Seperti kita juga, saya juga kena waktu itu ya, kemarin waktu ada klaster nakes gitu ya. Banyak, pokoknya ketika kasus meningkat banyak banget yang kena ya, teman-teman kita nakes. Kita juga sudah maksimal ya. Insya Allah kita juga ya zikir pagi petang ya, pakai masker bahkan ya. Kalau kumpul-kumpul nggak lama gitu ya. Tapi kena juga qadarullah, ya udah, kita takdir Allah yang terbaik. Seperti jadi nggak usah terlalu khawatir ya, jalani saja ya. Insya Allah sekiranya kalaupun meninggal udah takdir Allah, dan bisa jadi itu yang terbaik ya, dapat pahala mati syahid dan sebagainya ya. Menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia mungkin ya, udah diistirahatkan ya. Demikian insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan juga jadi sisi positifnya, jadi ini ya, nggak penunda taubat ya Ustadz, karena Ya, memang kematian itu bisa menjemput kapan saja ya, intinya pengingat buat kita semua. Nah, ini mungkin karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf kepada para jamaah, tidak bisa semua pertanyaan kami akomodasi. Kita ke bagian terakhir dari kajian ini. Insya Allah kita dari panitia akan memberikan giveaway buku karangan Ustadz Raihanul mengenai psikologi Islam. Mungkin Ustadz berkenan Ustadz untuk memberi pertanyaan. baik ya, baik, oke, baik. Mungkin pertanyaan yang pertama gitu ya. Pertanyaan pertama ya. Silakan nanti yang paling Ya, cepat menjawab di chat box ya. ya, baik. Pertanyaan pertama mungkin tadi saya jelaskan di awal-awal, pandemi ini sangat berpengaruh terhadap semua sendi kehidupan. Nah, ada dua sendi kehidupan yang paling banyak terpengaruh. Apa itu? Ya, yang ibarat buah si malakama gitu ya. Tadi saya jelaskan di awal-awal ya. Mungkin dijawab dulu atau Bagian gimana? Ustadz. Ya, ini ada Anggi Solehah menjawab ekonomi dan kesehatan Ustadz. Ya, benar ya, ekonomi dan kesehatan. Nah, ini Ya. memang jadi dilema begitu ya. Ya, baik. Kita lanjut. Ya, baik. Uh, Pertanyaan kedua Baik. Ustadz ya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua adalah eh, apa ya? Eh, Bagaimana ayat, insya Allah pada hafal ya. Bagaimana bunyi ayat agar kita diperintahkan bertanya kepada ahlinya dalam masalah ini? Ya, Hmm. Anak Ustadz, Dal, silakan. fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, sahih, benar insya Allah ya. Brilian ya. Jazakallah khair. Kepada para pemenang giveaway, kami akan chat pribadi ya untuk pengiriman hadiahnya. Mungkin kita bisa ke penutup kajian Ustaz. Persilakan. Ya, baik para jamaah sekalian dan kaum muslimin dan muslimat ya, insya Allah terkait dampak pandemi ini semuanya terdampak ya. Jadi kita sama-sama merenungkan bahwasanya yang terkena dampak bukan hanya kita saja, artinya hampir semua, sehingga ini membuat kita kuat dan tidak mengeluh, gampang mengeluh ya. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat wabah ini dari seluruh dunia dan khususnya negara kita tercinta Indonesia. Allahumma rfa'anna al-waba wal bala wal fahsya wal munkar. Mudah-mudahan diangkat, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian insyaallah. Jazakallah khair Ustaz, kami ucapkan sekali lagi atas tausiahnya. Semoga bermanfaat buat kami Amin. semua, para jamaah. Kami doakan semoga wabah ini bisa segera diangkat Allah Subhanahu wa taala ya dari negeri ini. Amin. Kita semua diberikan keberkahan dan keamanan. Amin. Tadi kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, saya izin live nggih. Baik Ustaz. Ya.